Shalom jemaat Tuhan, saya Pastor Yer, selamat datang di Kingdom Devotion. Hari ini, senang kita kembali merenungkan firman Tuhan bersama-sama, masih daripada kitab 1 Tesalonika. Sebelum kita membaca ayat yang akan kita renungkan, saya hendak bertanya kepada kita semuanya. Tahukah Anda bahwa ada Roh Kudus di setiap kehidupan kita semuanya? Tahukah Anda, ketika Anda percaya kepada Yesus, Roh Kudus itu turun di atas kita dan berdiam di setiap hidup kita. Jemaat Tuhan, kita semua didiami oleh Roh Kudus karena kita percaya kepada Dia. Sesungguhnya tidak ada orang Kristen yang tidak memiliki Roh Kudus dalam hidup mereka. Roh Kudus itu adalah roh penolong yang diberikan oleh Allah Bapa untuk menemani kehidupan manusia setelah Yesus kembali ke surga. Hari ini kita akan melihat sebuah nasihat daripada Rasul Paulus mengenai Roh Kudus yang ada di setiap hati jemaat atau di setiap hati orang percaya. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 19-21 dikatakan seperti ini. Janganlah padamkan roh. Saya berhenti dulu di sana. Jemaat Tuhan, ketika kita belajar daripada kata padamkan, secara harafiah maknanya adalah kita sedang mematikan nyala api. Seperti ketika kita sedang memasak, lalu proses memasak sudah selesai, makanan sudah matang, lalu kita mematikan api itu dari kompor, dan kemudian kita makan hasil daripada masakan itu. Tindakan mematikan api di kompor itu maknanya sama dengan kata memadamkan roh di sini. Jadi, kalau kita tarik dalam kehidupan kita, memadamkan roh yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus, kita sedang hidup dengan diri kita sendiri. Kita tidak percaya terhadap karya Roh Kudus. Kita tidak bergantung kepada seluruh kuasa Roh Kudus yang ada di setiap hidup kita semua. Kita diingatkan untuk tidak memadamkan roh. Kemudian di ayat berikutnya dikatakan ayat 20, dan janganlah anggap rendah nubuat. Rasul Paulus memberikan salah satu contoh tindakan orang Kristen, orang percaya yang memadamkan roh adalah memandang rendah nubuat. Nubuat adalah sebuah pesan daripada Allah sendiri yang dipesankan kepada seseorang melalui pengilhaman Roh Kudus. Allah hendak berbicara, memberikan sebuah kehendaknya kepada kita, baik dalam diri kita maupun melalui orang lain. Itu adalah sebuah nubuat. Dan mungkin jemaat di Tesalonika pada saat itu, mereka tidak percaya terhadap suara-suara Tuhan. Tidak percaya terhadap sebuah nubuatan-nubuatan yang mereka dengar dari Allah kepada mereka semuanya. Dan Rasul Paulus melanjutkan, bagaimana supaya kita tidak menganggap rendah nubuat tersebut, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ketika jemaat di Tesalonika menolak, artinya mereka sedang memadamkan roh. Nah, cara supaya setiap nubuat itu tetap baik adalah mengujinya terlebih dahulu. Kita menguji mana sebuah nubuat yang benar dan mana nubuat yang tidak baik. Kalau kita bisa melihat ada sebuah kebenaran di sana yang sesuai dengan Alkitab, yang selaras dengan firman Tuhan, maka kita harus memegang itu menjadi kehidupan kita, dan kita hidupi, maka Allah disenangkan. Kehendaknya dapat kita hidupi dalam kehidupan kita. Nah, hari ini apa yang mau kita pelajari? Biarkanlah di tahun 2023 ini kita izinkan Roh Kudus berbicara di setiap kehidupan kita. Kita izinkan Roh Kudus untuk menyampaikan pesan Allah kepada kita semuanya, baik melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena Dia mau menuntun kita, Dia mau membawa kita kepada sebuah keadaan yang lebih baik. Izinkan Roh Kudus, jangan padamkan roh, jangan padamkan karya Roh Kudus yang bisa Ia kerjakan dalam hidup kita. Jangan batasi, karena Dia sanggup melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan kita melalui setiap nubuat-nubuat yang harus kita dengar dan harus kita hidupi. Saya tutup dengan satu ayat yang berada di 1 Korintus 14 ayat 3. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, menasehati, dan menghibur. Jadi, ketika kita mendengar sebuah nubuat, kita sedang dinasehati, kita sedang dibangun, dan kita sedang dihibur. Maka izinkan Roh Kudus berbicara kepada kita melalui setiap orang-orang yang Tuhan utus ke dalam hidup kita. Mari kita berdoa.
Terima kasih ya Tuhan, di dalam tahun 2023 ini, kami mau supaya Roh Kudus berbicara lebih lagi dalam hidup kami semua. Kami akan lebih bergantung kepada kuasa Roh Kudus. Kami berkomitmen untuk tidak memadamkan roh. Kami mau berkomitmen untuk taat dan bisa menguji setiap nubuat-nubuat yang kami dengar. Berbicaralah kepada kami semua ya Tuhan. Kami siap untuk menjadi lebih baik. Kami siap untuk dinasihati. Kami siap untuk dihibur. Dan kami siap untuk dibangun. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat Tuhan, jangan padamkan rohmu. Karena roh itu sanggup membangun engkau, sanggup menasihati engkau, dan sanggup menghibur engkau. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain kesempatan.